Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herma Junita, NIM 85664865. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 5, yaitu konsep hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pengertian HAM. Apa itu HAM? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM adalah merupakan pengakuan akan martabat dan harkat manusia yang menyatu dalam diri setiap manusia yang meliputi kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, ciri khas dari HAM. Yang pertama adalah kodrat, yang artinya HAM itu adalah pemberian dari Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua, hakiki, yang artinya adalah HAM itu melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat latar belakang manusia ataupun latar belakang kehidupan dan status sosialnya. Yang ketiga yaitu universal, yang artinya adalah HAM itu berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dan keempat, tidak dapat dicabut, yang artinya adalah dalam keadaan bagaimanapun hak asasi setiap orang itu tetap ada. Yang kelima yaitu tidak dapat dibagi, yang artinya adalah HAM itu tidak dapat diwakili ataupun dialihkan kepada orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai dasar HAM. Yang pertama yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Oleh karena itu, menjadi harapan setiap manusia menjalani kehidupannya dalam keadaan merdeka. Misalnya, mereka memilih negara, misalkan mau negara Indonesia, mau negara Amerika, itu tergantung pada HAM, terserah pada diri masing-masing. Selanjutnya, misalnya mereka memilih tempat tinggal, jadi terserah mau memilih tempat tinggal di kota maupun di desa ataupun di luar negeri, itu terserah. Itu adalah HAM, hak pribadi masing-masing. Selanjutnya, misalkan untuk memilih berkeluarga. Jadi jika mau berkeluarga ataupun masih ingin sendiri ataupun melajang ataupun masih belum ingin menikah ataupun berkeluarga, itu terserah pada diri masing-masing, karena itu HAM. Selanjutnya yaitu kemanusiaan atau perdamaian. Manusia dalam arti menjalani kehidupannya sangat mendambakan ketentraman, bebas dari rasa takut, terjamin keamanannya, dan senantiasa dalam suasana yang damai. Setiap manusia itu pasti ingin memiliki tempat tinggal yang nyaman, yang bisa untuk berteduh. Itu terserah kepada diri masing-masing. Mau memilih tempat tinggal yang lebih nyaman. Kita pun bisa meminta perlindungan apabila kita merasa terancam terhadap seseorang ataupun seseorang yang ingin menyakiti kita. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, keadilan atau kesederajatan atau persamaan, yang artinya diperlakukan secara wajar atau tidak atau adil, mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, tidak dibeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain dengan alasan apapun, merupakan keinginan setiap manusia. Manusia itu karena ada HAM, jadi kita memperlakukan orang itu harus adil. Kita tidak boleh membedakan misalkan membedakan budaya, membedakan agama, karena ada seseorang yang beragama beda jadi kita beda-bedakan perlakuannya. Tidak boleh, karena HAM ada di dunia ini. Karena HAM itu
ada sejak kita lahir. Selanjutnya yaitu HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berikutnya yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan yang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang direndahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dan negara lain seperti bully. Kita tidak berhak untuk membuli seseorang dengan kekurangan mereka. Kita tidak berhak untuk merendahkan derajat seseorang karena kekurangan ataupun misalnya kelainan seseorang. Karena setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Maka kita harus menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Ya begitulah. Karena kita terlahir, karena HAM ada sejak kita lahir. Berikutnya yaitu kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM. Misalnya kita ataupun saya beli speaker nih, baru beli speaker. Terus karena senang, jadi saya ingin membunyikan musik yang kencang gitu, dengan suara yang kencang, yang melengking gitu. Tapi kita tidak memikirkan apakah tetangga ataupun orang di sekitar rumah kita apakah terganggu atau tidak dengan musik yang kita bunyikan tersebut. Jadi kita tidak peduli dengan tetangga ataupun mungkin tetangga ada yang merasa terganggu dengan musik tersebut. Nah, itu tidak boleh juga ya. Berikutnya yaitu misalkan kita menggunakan telepon umum atau fasilitas umum, terus karena kita merasa membayar, jadi kita bicara sesuka gitu, berlama-lama menggunakan telepon umum tanpa kita menyadari atau mengetahui di belakang kita itu sebenarnya sudah banyak yang ngantri. Terus kita tidak peduli kalau di belakang kita ada yang ngantri atau banyak yang ngantri. Tidak boleh gitu ya. Maka kita harus, walaupun HAM itu ada, tapi kita harus tetap membatasi diri kita sendiri demi kenyamanan orang lain juga gitu. Jadi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM karena HAM belum dipahami secara baik. HAM masih dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal inti yang paling hakiki dari prinsip HAM adalah mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Dengan kata lain, pelaksanaan HAM selalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih.